ini lebih baik. Karena apa? Rakyat hari ini tercekik, rakyat tidak ada lagi lapangan kerja. Maka hari ini harus kita lakukan. Apalagi tanggal 1 Oktober kemarin, nyawa anak bangsa melayang, pulang tinggal nama. Apa yang harus kita harapkan? Sampai hari ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, belum juga mengeluarkan siapa yang menjadi dalang di balik kerusuhan Kanjuruhan. Maka hari itu saya mendukung Aremania agar dikawal masalah ini, karena nyawa itu tidak bisa main-main. Harapan saya pada Presiden Joko Widodo, Kapolres, Kapolor, Kapolda Jawa Timur harus dicopot. Apabila Kapolres Mabes Polri itu juga tidak bisa lakukan Bapak Sigit, maka dia juga harus dicopot. Apabila Presiden juga tidak bisa lakukan, maka lebih bagus Bapak Presiden mundur secara terhormat. Karena apa? Jangan dilihat hanya ratusan nyawa, tapi ini adalah nyawa rakyat Indonesia. Yang berikutnya, kenapa FIFA hari ini juga belum menetapkan persoalan Kanjuruhan ini? Ada apa di balik? Maka kami sebagai rakyat, saya sebagai perempuan, hati saya teriris-iris dengan kondisi hari ini. Anak bangsa pulang tinggal nama. Padahal mereka pamit dari rumahnya adalah menonton hiburan persepak bolaan. Tapi nyatanya mereka tidak ada perlindungan sama sekali. Padahal yang menonton hanya sepihak, bukan dua pihak. Kenapa ini sampai terjadi? Siapa yang harus disalahkan? Kenapa Bapak Presiden mengatakan yang salah pintu dan gembok dan tangga? Apakah mereka bisa disalahkan? Hanya Kapolres yang dicopot. Apakah hanya Kapolres yang harus bertanggung jawab? Tapi dari tingkat atas harus dicopot. Kenapa? Tidak mungkin mereka tidak tahu. Ini adalah ratusan nyawa yang melayang. Bukan hanya satu. Inilah bangkit seorang perempuan tua untuk berjuang. Tetesan keringat, darah, nyawa sekalipun saya akan pertaruhkan untuk perjuangan untuk bangsa dan negara ini, untuk anak bangsa. Maka hari ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju Istana Negara. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bu. Ya, silakan kawan-kawan semua ambil sikap. Om DJ sebelum kita melangkah. Ya, hari ini kita melanjutkan lompat dari Serang Banten. Kita sudah sampai di Tanah Abang. Kita lanjutkan hari terakhir ini bergabung di Istana Negara. Ya, jadi judul kita kan Serang Istana. Dengan tuntutan bahwa tetap pertama batalkan kenaikan BBM, cabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, dan menghentikan pembahasan RUU KUHP. Jadi itu, apabila pemerintah atau presiden tidak juga menggubris aksi-aksi kita yang sudah puluhan kali, maka kami meminta presiden agar mengundurkan diri dari jabatannya. Demikian dari kami, dan kami mohon maaf, doakan kepada masyarakat, maafkan bila kami mengganggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia yang melawan. Sebelum kita berangkat, mari kita berdoa menurut agama budaya kita masing-masing. Berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, itu khusus untuk kami berupa cinta. Lindungilah perjalanan kami, lindungilah perjuangan kami, lindungilah perjuangan kami. Apa yang kita perjuangkan hari ini sudah dan dimenangkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ya kan, ya kan, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwwata illa billah. Ayo, silakan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Silakan Bu. Baik kawan-kawan, bahwa hari ini aksi Longmat ketiga kita akan mulai menuju ke Bundaran HI. Seperti biasa, peserta aksi Longmat berada di depan mobil komando, lalu diikuti oleh mobil-mobil pribadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh melakukan aksi Longmat yang ketiga yang kita mulai kemarin di Kota Serang, Banten. Hari ini kita akan menuju ke Bundaran HI dan ke Istana Negara untuk menyampaikan bahwa kami menolak kenaikan BBM, cabut Undang-Undang Omnibus Law yang merasa keberatan kenaikan ke BBM dan keberatan atas diberlakukannya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan tolong hentikan pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP karena jelas kami semakin terintimidasi. Kezaliman itu ada. Seharusnya pemerintah pusat berkiblat dan mengambil segala aturan daripada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa undang-undang yang dibuat adalah seharusnya untuk kesejahteraan rakyatnya, tapi tidak kali ini. Undang-undang ketenagakerjaan diganti, diamputasi oleh Undang-Undang Omnibus Law. Undang-undang sapu jagat dari 79 undang-undang disatukan menjadi satu kesatuan. 2 tahun kita baru terbebas dari COVID. Begitu susahnya kita menjalani kehidupan. Indonesia adalah negara yang kaya raya. Indonesia adalah penghasil sawit terbesar di dunia. Tapi kita rasakan kembali bagaimana mahalnya minyak goreng, bagaimana langkanya minyak goreng. Para pedagang asongan, masyarakat kecil yang hancur usahanya. Hidup rakyat, hidup kaki lima, hidup ojol, hidup opal yang hari ini harus semakin berberat membeli bahan bakar minyak, yang hari ini semakin merasakan keterpurukan, tidak adanya keadilan ketika subsidi bahan bakar minyak diambil oleh pemerintah kurang lebih 30%. Kami hanya akan menyampaikan segala keluh kesah masyarakat buruh atau pekerja yang
di tanah air. Kita adalah bagian daripada penyambung lidah, bagian daripada perwakilan yang akan menyampaikan segala aspirasi kita kepada pemerintah pusat. Kita menuntut keadilan itu ada. Kita menuntut pemerintah kita bijaksana. Kita kecewa ketika berjilid-jilid kita aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, di depan gedung istana. Tapi tidak sekalipun pemerintah kita memperdengarkan apa yang menjadi tuntutan kita. Hidup buruh, hidup mama, hidup rakyat Indonesia, hidup pedagang kaki lima. Kami semua adalah rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama, yang mempunyai hak kesejahteraan yang sama, di mana pemerintah seharusnya juga memikirkan bagaimana kelangsungan hidup kaum bawah, kaum miskin Indonesia. Bukan hanya mementingkan oligarki, bukan hanya mementingkan kaum pemodal, hanya mementingkan kaum borjois dan golongannya. Tidak, kita meminta rakyat kita bertindak seadil-adilnya, bertindak seadil-adilnya, sebijaksana-bijaksananya untuk kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Minyak goreng langka, sudah langka mahal. Hari ini BBM naiknya sangat luar biasa, 30%, dan ini juga menjadi sejarah yang baru di Indonesia. Kenaikan bahan bakar minyak yang sangat luar biasa. Sudah mahal hari ini, boros kawan, boros ibu-ibu, boros pak, boros. Itu sangat kita rasakan hari ini. Bagaimana pemerintah kita sudah tidak adil terhadap rakyat-rakyat kecil, sudah tidak adil terhadap para buruh, para pekerja yang seharusnya juga mempunyai hak yang sama, hak kesejahteraan yang sama. Kami menuntut pada pemerintah pusat bagaimana bahwa Anda juga harus pedulikan kami yang hari ini menjadi kaum termarginalkan, kaum kecil, rakyat-rakyat kecil. Jangan sudah susah ditambah lagi dengan kenaikan BBM yang sangat begitu menyusahkan. Tidak ada maksud sedikit pun kita melawan terhadap negara, tapi kita hanya menyampaikan bahwa inilah yang terjadi hari ini. Rakyat miskin semakin tercekik, buruh semakin teraniaya. 2 tahun hari ini di istana lah sumber kesetaraan rakyat. Hari ini istana sudah brengsek menaikkan harga BBM. Emang harga BBM dinaikkan, nggak menaikkan harga-harga kebutuhan pokok. Dan sialnya upah atau gaji bagi rakyat itu tidak naik, tapi BBM dinaikkan. Dan anjing banget kayak gini, brengsek banget kayak gini. Kalau pemerintah memang benar-benar pro pada rakyatnya, mendukung kesejahteraan rakyatnya, maka kalau bisa BBM itu digratiskan biar harga-harga semua turun, bukan atas nama katanya mengikuti harga dunia. Lah kalau BBM mengikuti harga dunia, harga mulia hari ini turun, seharusnya itu turun, bukan malah dinaikkan. Ini pemerintah sudah sesat, pemerintah sudah salah jalan, pemerintah kok malah akhir menyengsarakan rakyatnya. Jadi kepadamu seluruh rakyat Jakarta, kami mengajak kalian
untuk bersama-sama dengan aliansi sejuta buruh melakukan aksi serang istana. Aksi ini sudah kita mulai loh Pak, dari Selang. Dan sebelum aksi ini, aksi-aksi yang lalu juga kita sudah lakukan. Kita sudah jalan Bandung Jakarta, kita sudah jalan Puncak Jakarta. Tapi brengseknya pemerintah malah tak bergeming. Bukannya menurunkan harga BBM. Ini kan brengsek namanya. Kalau pemerintah hadir menyengsarakan rakyatnya, jadi buat apa pemerintah bagi rakyat? Kalau pemerintah hanya menyengsarakan rakyatnya, jadi buat apa pemerintah bagi rakyat? Maka sudah seharusnya rakyat bergerak bersama. Rakyat bergerak bersama. Kita harus lakukan aksi besar-besaran. Dan hari ini aksi besar-besaran kita lakukan. Aliansi sejuta buruh dan LPG 3 kilowatt. Jadi, mari kita bersama-sama menyuarakan. Karena dampak dari kenaikan itu bukan cuma buruh, polisi juga keluarganya terdampak, tentara juga keluarganya terdampak, ASN juga keluarganya terdampak, dan seluruh rakyat menanggung beban penderitaan yang semakin kuat, sedangkan gaji tidak naik, saudara-saudaraku. Maka saudara-saudaraku sebangsa setanah air, hari ini kita tunjukkan kekuatan rakyat sejati. Kita tunjukkan kekuatan rakyat sejati. Dan jangan salahkan rakyat. Bisa bila pemerintahan Jokowi ini ditumbangkan, jangan salahkan rakyat. Karena sejarah negara ini sejak berdiri sudah 3 presiden yang dilengsarkan. Yang pertama itu Soekarno, dilengsarkan oleh rakyat. Yang kedua itu Soeharto, dilengsarkan oleh rakyat. Yang ketiga Gus Dur, dilengsarkan oleh rakyat. Dan tidak menutup peluang dan tidak menutup kemungkinan Jokowi menjadi presiden keempat yang dilengsarkan rakyat. Ketiga presiden dilengsarkan rakyat karena apa? Karena salah membuat kebijakan. Nah, kalau Jokowi ini kebijakannya salah melulu. Coba beritahu kepada kami apa kebijakan Jokowi. Katanya membangun Monas, mobil nasional, sampai hari ini baunya pun tak kecium. Dan keberhasilan Presiden Jokowi yang harus kita akui adalah swasembada foto. Sama juga dengan satu lagi, keberhasilan Jokowi itu memperbalukan bangsa Indonesia ke hadapan internasional. Kami di sini juga berduka atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kanjuruhan, Malang, di mana ratusan rakyat Indonesia dibantai polisi. Di Kanjuruhan itu terjadi pembantaian manusia yang dilakukan oleh polisi. Itu yang harus kita katakan, itu yang harus kita jelaskan. Tapi
polisi di sini tidak salah sendiri. Yang juga kita sarankan itu panitia pelaksana. Terus apa lagi yang paling bersalah? Yang paling bersalah itu Jokowi atas terjadinya pembantaian kemanusiaan. Pembantaian manusia yang terjadi di Malang itu harus kita dorong ke Mahkamah Internasional dalam peradilan HAM, dan tidak menutup kemungkinan Jokowi bisa diseret sebagai penjahat HAM. Itu yang harus kita katakan dengan tegas. Karena apa? Karena di rejim Jokowi hingga hari ini kebrutalan aparat kepolisian itu dibiarkan. Masih segar dalam ingatan kita ketika peristiwa KM50, rakyat dibantai, tapi tidak satu pun pelakunya ditangkap dan dipenjarakan. Dan masih segar juga dalam ingatan kita kejadian Bawaslu, rakyat juga dibantai tapi tidak ada pelakunya. Dan akumulasi ini memuncak hingga terjadi di Malang, di mana ratusan rakyat Indonesia dibantai polisi dengan gas air mata. Itu fakta yang terjadi, saudara-saudaraku. Dan kesalahan itu bukan saja kesalahan dari kepolisian semata, tapi kesalahan itu terletak juga pada panitia penyelenggara, dan PSSI juga harus kita salahkan. Dan yang lebih bersalah lagi dari semua itu, yaitu Presiden Jokowi harus bertanggung jawab. Itu yang paling bersalah. Karena apa? Karena pimpinan tertinggi polisi bukan hanya Kapolri, tapi Presiden. Itu kalau bicara kita pembantaian manusia di Kanjuruhan Malang. Jadi saudara-saudaraku, kita hanya ingin memiliki polisi yang humanis, polisi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, bukan polisi yang brutal yang menjadi pembantai rakyat sendiri. Itu kita tidak mau, saudara-saudaraku. Kita tidak mau memiliki polisi yang membantai rakyat sendiri. Yang kita mau adalah polisi yang humanis, polisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, polisi yang menjalankan tugas pokoknya dalam tribrata, yaitu mengayomi, melayani, dan melindungi. Itu tugasnya polisi. Tugas polisi itu mengayomi, melayani, dan melindungi, bukan memukuli rakyat ataupun membantai rakyat sendiri. Kita tidak memusuhi polisi, tapi yang kita musuhi adalah kebrutalan yang mereka lakukan. Jadi saudara-saudaraku, mari kita terus berjuang. Mari kita terus perjuangkan agar aparat keamanan kita, terutama polisi, menjadi lebih humanis, menjadi lebih manusiawi. Itu yang kita mau, saudara-saudaraku. Itu yang kita ingin. Maka peristiwa di Kanjuruhan Malang ini harus kita dorong ke Mahkamah Internasional. Ini harus didorong dalam peradilan HAM internasional, karena negara ini
tidak pernah mengadili HAM. Negara ini cuma ada Komnas HAM yang makan gaji buta, yang gak ada gunanya. Tapi sampai hari ini belum ada peradilan HAM yang mereka lakukan. Itu maka lebih baik daripada menghamburkan uang negara, daripada menghabiskan uang negara, maka mari kita dorong bubarkan Komnas HAM. Itu yang harus kita lompat dari daerah Banten menuju istana selama 3 hari untuk menyampaikan segala keberatan rakyat Indonesia yang menolak kenaikan BBM. Kita butuh manusia, orang-orang yang masih peduli, yang masih mau menyampaikan segala aspirasi. Stop dulu Bunda. Bunda stop dulu. Ini dekat banget. Kiri dulu. Kita kiri dulu. Ini milenium. Ambil kiri. Ambil kiri. Ini buang kita nih. Muda desa tak kejam. Hari ini baru saja kita mau berupaya memulihkan ekonomi. Pemerintah dengan begitu pedenya, begitu bangganya menaikkan harga BBM yang semakin memberatkan, semakin membebani rakyat kita. Ini membuktikan bahwa tidak ada kepedulian pemerintah hari ini. Pemerintah justru sibuk guna bangunan, guna usaha perkebunan tanah itu bisa dikelola selama 90 tahun. Ini pemikiran gila, ini pemikiran hebat, kawan-kawan. Jadi kapan kita mau pakai ini negeri, kawan-kawan? Kalau rezim hari ini menggantikan 90 tahun, saya sekarang sudah berbeda 50 tahun. Kalau anak saya 50 tahun, berarti anak generasi saya kedua baru bisa. Itu kalau kita bisa. Kalau anak negeri ini sudah rusak, baru dikembalikan kepada pemiliknya. Ini pemikiran gila, kawan-kawan. Rezim hari ini jelas menjadikan bumi dan air kita hanya untuk investasi, kawan-kawan, yang tidak pernah berpikir bagaimana anak keturunan kita bisa berhidup pendidikan kerumunan massa. Revolusi mental menghancurkan persoalan Tambo. Revolusi mental, korupsi semakin dekat dengan kursi istana. Revolusi mental.
lagi dua penjuru ini akan bersatu. Kawan-kawan yang diikuti oleh para pimpinan nasional tetap paling depan di garda pasukan aliansi aksi. Bagi teman-teman dari Jakarta Timur, bagi pemerintah mengorbankan kepentingan rakyat, kawan-kawan. Terbukti melalui Undang-Undang Cipta Kerja, banyak pasal-pasal yang bertentangan dengan undang-undang sebelumnya, kawan-kawan. Bahkan Undang-Undang Cipta Kerjanya sendiri pun bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya, kawan-kawan. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak menyiapkan rancangan undang-undang secara baik, kawan-kawan, dan tidak aspiratif terhadap seluruh stakeholder yang ada, kawan-kawan. Oke, ngomongnya bisa Mohon mundur lagi dikit.